Pak Ansat, kalau kita bicara soal ISIS, sudah banyak warga, ya kalau kita sebut itu banyak, walaupun jumlahnya mungkin belum diketahui secara pasti. Apa dampak yang paling dikhawatirkan dengan adanya ISIS di Indonesia? Iya, yang pertama ini sebetulnya dampak sosialnya ke masyarakatan ya, bahkan lebih tinggi lagi dampaknya terhadap kehidupan berbangsa bernegara kita ini yang paling tinggi ini ya. Ini kan ideologi ini jelas-jelas bertentangan dengan ideologi negara. Dan orang yang melakukan ini jelas-jelas itu menyatakan, bahkan yang termasuk ISIS sekarang, itu Pancasila itu kafir, togut. Negara ini kafir, togut. Konstitusi ini semua itu kafir. Pejabat negara ini semua kafir. Nah, apa itu bukan ancaman? Kemudian dari aspek sosial, terutama keagamaan, ini kan timbul konflik luar biasa di kalangan penganut agama. Tidak usah antara agama yang satu yang lain, intra agama saja seperti Islam. Mereka mengangkat isu ini perangnya Sunni lawan Syiah. Nah, di Indonesia kan ada semua itu. Dan itu berarti di seluruh negara Islam pasti terjadi perang saudara. Itu makanya saya setuju seperti Imam Besar Istiqlal mengatakan itu. Nah, ini iblis. Iblis sesat. Saya setuju itu dengan ucap seperti itu. Ini sangat berbahaya. Kalau Bin Laden ya, kalau kita bandingkan ya, masih ada dasar logiknya. Kalau orang ikut ya, kalau artinya umat Islam ikut, oh Afghanistan ada negara warga Muslim, saudara Muslim tertindas, diduduki oleh tentara, tentaranya kafir, ateis lagi. Wah itu orang bangkit itu ada dasar logiknya kan. Walaupun kemudian juga dia hajar juga Amerika ya, yang katanya konspirasi itu. Ada dasar logiknya. Nah kalau ini, dia memerangi pemerintah negara Islam, mengembangkan perang sesama aliran agama Islam. Apa jadinya itu kalau itu berkembang di sini? Orang-orang jelas menginjak-injak kedaulatan negara sendiri, pergi berperang di negara orang yang juga di sana pasti melawan hukum negara itu. Jadi, harus ada hukum di sini yang beroperasi. Tidak mungkin tidak ada hukumnya. Nah, sementara saya melihat ya itu tadi yang berbaiat loh, ada di Undang-Undang Kewarganegaraan. Nah sekarang lebih luas, pidana, apa nggak ada? Saya tidak percaya kalau tidak ada. ISIS teror, internasional mengatakan itu teror. Lantas kalau kita berbaiat ke situ, berbaiat kepada teror. Ya teror namanya, teroris. Untuk antisipasi, untuk mencegah bahwa ISIS ini merebak, menyebar di Indonesia, ketegasan hukum itu sangat diperlukan. Itu yang Pak Ansat. Iya. Apakah hanya itu saja yang harus dilakukan, atau sebetulnya ada pendekatan-pendekatan lain selain pendekatan hukum? Betul sekali. Sebelum pendekatan hukum itu pendekatan penindakan itu termasuk the last resort ya. Presiden sudah tegas, ini dilarang, tidak boleh berkembang biak. Menteri Agama sudah menyatakan itu. Saya kira tegas Menteri Agama. Ini jelas-jelas mengancam Pancasila, mengancam kedaulatan negara. Tapi ini kan baru pencegahan ya, baru berwacana. Apakah itu efektif? Menurut Bapak? Ini sudah belasan tahun kan orang ini dihimbau. Artinya itu tidak efektif sebetulnya? Tidak efektif, bahkan sudah diikuti dengan penegakan, penangkapan, bahkan di beberapa kasus terjadi insiden sampai penembakan, masuk penjara. Justru di penjara malah sekarang bangkit lagi jadi. Lalu apa yang harus dilakukan? Jadi kesimpulan, pencegahan itu, himbauan-himbauan itu nonsens kalau tidak diikuti dengan tindakan nyata penegakan hukumnya. Kalau si pelanggar-pelanggar ini tahu tidak ada hukumannya, ada apa kamu larang-larang saya? Nah, apalagi kalau dibawa ke soal keberagamaan ya. Orang-orang ini yang merasa lebih paham
ajaran agama Punya tafsir daripada sendiri, ya? ulama-ulama kita. Punya tafsir sendiri. Orang ini merasa paling paham. Bahkan ya ini satu yang perlu kita ketahui, mindset mereka ini merasa sebagai representasi Islam yang sebenar-benarnya, yang lainnya itu salah, kafir, halal darahnya. Itulah mindset mereka ini. Jadi harus ada tindakan hukum yang tegas terhadap orang-orang seperti ini. Baik. Pak Ansar, sekali lagi terima kasih banyak sudah bersama kami. Terima kasih. Ya, demikianlah perbincangan saya dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Ansat Mbai, dan di interview masih akan kembali usai jeda sesaat lagi.